Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiwi Susana Rita. Saya lahir di Gresik 23 Maret 1969 dan saat ini saya sebagai staf di program studi kimia FMIPA Universitas Udayana, dan saya studi saya itu dari SD sampai SMA itu saya tempuh di Gresik, di SDN Lumpur Gresik, kemudian di SMP Muhammadiyah 1 Gresik dan di SMA Negeri 1 Gresik. Sedangkan untuk S1-nya saya tempuh di Surabaya di jurusan Kimia FMIPA Universitas Erlangga. Sementara S2-nya di program studi kimia Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung. Untuk S3-nya itu di program studi Ilmu Pertanian Universitas Udayana. Kemudian saya juga ikut sandwich program selama 3 bulan di Ibaraki University Jepang. Nah, nanti saya akan dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang kimia organik bahan alam. Pada saat orasi ilmiah saya nanti, saya akan merangkum penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan beberapa tahun ini, yaitu tentang potensi kulit pisang atau Musa SP sebagai agen antibakteri dan identifikasi senyawa aktifnya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang bisa digunakan sebagai obat tradisional, dan salah satunya adalah tanaman pisang. Nah, di sini pisang itu banyak dikonsumsi terutama untuk di Bali ya, karena di Bali ini setiap melakukan upacara kita mengaturkan pisang sebagai ini buah utamanya. Nah, semua bagian tanaman dari pisang ini bisa dimanfaatkan, jadi dari daun, buah, kulit, batang, akar dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan, tetapi pemanfaatannya kurang optimal. Nah, kurang optimal di sini sehingga kulit pisang terutama itu padahal banyak mengandung gizi ya, jadi bisa mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat dan sebagainya. Nah, beberapa penelitian melaporkan bahwa kulit pisang ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Jadi kita tahu bahwa Escherichia coli itu adalah bakteri gram negatif yang dapat menginfeksi, jadi dia normal dan normal, jadi flora normal yang ada di usus, tetapi pada keadaan tertentu dia bisa menginfeksi, terutama pada saluran kemih, kemudian saluran pernapasan, dan kemudian bisa menyebabkan disentri. Sementara Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri gram positif yang juga bisa menginfeksi usus, kemudian menginfeksi epidermis kulit, jadi bisa menyebabkan timbulnya jerawat, jadi bisul dan sebagainya. Nah, saya telah melakukan beberapa penelitian tentang kulit pisang lokal Bali. Jadi bagaimana daya hambatnya terhadap bakteri E. coli dan S. aureus. Nah, di situ ternyata keaktifannya untuk menghambat bakteri itu beragam ya, dari sedang sampai sangat kuat. Nah, di situ yang paling aktif ternyata adalah pisang kepok kuning, kemudian diikutin kulit pisang susu, kulit pisang pecah seribu, dan kulit pisang hijau lumut. Nah, di sini karena pisang kepok kuning itu sudah banyak yang melakukan uji atau melakukan penelitian tentang itu, jadi saya hanya terfokus untuk sementara pada 3 pisang selanjutnya. Nah, di situ setelah diekstraksi, jadi kulit pisangnya diekstraksi, kemudian dipartisi dengan berbagai macam pelarut. Di situ pelarut dari non polar sampai ke polar, jadi N-heksan, etil asetat dan
N-butanol. Nah, ternyata dari ketiga kulit pisang itu ekstrak etil asetat yang paling aktif. Nah, selanjutnya itu dilakukan pemisahan dengan teknik kromatografi. Nah, dari situ ternyata fraksi setelah dilakukan pemisahan, maka untuk kulit pisang susu itu memperoleh fraksi jadi 6 fraksi, dan 5 fraksi kelima itu ternyata yang paling aktif dan keaktifannya jauh lebih kuat daripada aktivitas dari ekstrak etil asetatnya itu. Nah, jadi sampai daya hambatnya itu sampai lebih dari 30 mm. Nah, kemudian itu juga terjadi pada pisang hijau lumut. Jadi keaktifannya setelah dipisahkan itu lebih aktif daripada ekstrak etil asetat. Nah, ini menunjukkan bahwa campuran senyawa-senyawa di dalam ekstrak etil asetat itu ternyata bersifat antagonis. Jadi kalau dia bergabung, dia menjadi keaktifannya lebih kecil dibandingkan setelah dipisahkan, gitu ya. Jadi lebih aktif dia. Nah, kebalikannya untuk pisang atau kulit pisang pecah seribu, ternyata setelah dipisahkan keaktifannya menurun dibandingkan dengan ekstrak etil asetatnya. Nah, di situ dapat dikatakan bahwa gabungan senyawa dalam ekstrak etil asetat untuk kulit pisang pecah seribu itu bersifat sinergis. Jadi kalau dia dipisahkan sendiri lebih murni, itu kurang aktif dibandingkan kalau sudah digabung, dalam ekstrak etil asetat. Jadi itu kemudian dianalisis atau diidentifikasi senyawanya untuk fraksi yang paling aktif, dan ternyata diketahui bahwa senyawa yang bertanggung jawab terhadap keaktifan dari kulit pisang susu itu adalah kelompok senyawa flavonoid atau fenolik. Sementara pada kulit pisang pecah seribu itu adalah kelompok alkaloid, triterpenoid, dan kelompok fenolik. Sedangkan untuk kulit pecah, kulit hijau lumut, ya, kulit pisang hijau lumut, di situ yang senyawa yang bertanggung jawab terhadap keaktifannya adalah kelompok senyawa fenolik, alkaloid, dan terpenoid. Jadi rata-rata semuanya mengandung kelompok senyawa fenolik yang aktif sebagai antibakteri. Demikian. Nanti kan gini, jadi saya akan terus melakukan penelitian ini dan akan dibuat produk. Jadi berproduk saya coba untuk menerapkan teknologi, terutama teknologi nano. Jadi dibentuk menjadi nano, terutama nano kitosan. Nah, di situ akan meningkatkan keaktifannya. Nah, nanti harapannya itu akan diujikan ke bakteri-bakteri penyebab jerawat. Jadi misalkan ada namanya Propionibacterium acne, kemudian Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, dan itu nanti akan dicoba untuk membuat produk krim anti jerawat. Nah, nantinya ini akan saya sebarkan ke masyarakat. Bisa melalui pengabdian kepada masyarakat, nanti akan dilakukan pelatihan-pelatihan bagaimana membuat misalkan lulur, kemudian masker, kemudian kayak sabun mandi dengan bahan aktif kulit pisang tadi, ekstrak kulit pisang itu. Sehingga harapannya nanti masyarakat itu bisa melakukan atau membuat di rumah, ya, berwirausaha, ya, meskipun dalam skala home industry dulu, atau nanti bisa dalam skala yang lebih besar lagi. Itu harapannya. Ya, komitmen saya sebagai guru besar tetap melakukan penelitian, ya, penelitian ini tetap, dan akan dilanjutkan terus sampai menemukan produk-produk yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian tetap melakukan pengabdian masyarakat dan tetap menjaga ini, ya, etos kerja sebagai seorang guru besar. Kemudian integritas, jadi tetap jujur gitu, ya,
kemudian terbuka terhadap saran, kritik dan saran dari rekan yang lain gitu ya, dari orang lain. Kemudian tetap jadi sebagai guru besar saya tetap melakukan pengajaran yang lebih baik dari hasil-hasil penelitian saya. Kemudian tetap melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah, jadi seperti baik skala internasional maupun skala nasional untuk menambah wawasan. Jadi penelitian yang update saat ini. Kemudian juga akan tetap melakukan pengabdian masyarakat, tetap ya, itu tetap harus dilakukan. Dan yang menulis itu tetap menulis publikasi ilmiah di jurnal yang bereputasi dan juga baik internasional maupun nasional. Nah, kemudian tetap mengeksplorasi, jadi melakukan penelitian tentang eksplorasi bahan-bahan yang ada di Bali, khusus dari Bali, itu sebagai obat tradisional ataupun bisa sebagai kosmetik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi